Oke, sambil tunggu teman yang lain ya, kita mulai aja dulu ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah, oke, alhamdulillah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita di hari Sabtu, di akhir pekan ini, kita bertemu kembali untuk belajar secara daring ya. Mudah-mudahan kita segera tatap muka. Kita tinggal nunggu izin dari gugus COVID dan juga dari pihak terkait termasuk Pak Camat juga Ibu Korwil ya selaku yang membawahi pendidikan di Kecamatan Karangluas. Tinggal nunggu izin, ketok palu. Nah, setelah izin sudah keluar baru kita bisa melaksanakan tatap muka ya. Semoga segera kita melaksanakan tatap muka supaya kita tidak terhambat oleh sinyal, tidak terhambat oleh ruang dan waktu gitu ya. Oke, setelah mohon maaf juga ini Pak Guru bisa pagi-pagi ya karena nanti jam 8 Pak Guru ada acara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ya tentang ini pelepasan dari guru penggerak angkatan 1 ya, dikembalikan lagi ke sekolah setelah pendidikan dan latihan atau diklat selama 9 bulan oleh Kemendikbud ya, kemudian dilepas kembali ke sekolah masing-masing. Nah, ini adalah seremonialnya hari atau upacaranya hari ini ya. Oke, kita langsung saja mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, ada yang mau memimpin berdoa? Mbak Ara, boleh Mbak Ara? Yuk, pimpin. Nah, ya pas Mbak Ara angkat tangan. Yuk, Mbak Ara pimpin temannya berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga dalam berdoa kita mendapatkan pahala. Waalaikumsalam Mas Bian ya. Mendapatkan pahala dan juga kita terhindar dari segala macam halangan yang mengganggu ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Oke, setelah kita berdoa, kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu? Kira-kira lagu apa yang mau dinyanyikan? Halo Bandung. Halo Bandung, boleh ya. Halo Bandung ya, semua nyanyi. Mic-nya dinyalakan semua ya. Kita nyanyi supaya kita semangat sebelum pelajaran kita mulai ya. Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama bebas berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mabung rebut kembali. Oke, ya itu menyanyikan lagu Halo Bandung ya. Semoga dengan nyanyi tersebut kita bisa semangat seperti perjuangannya rakyat Bandung ya dalam melawan penjajah. Oke. Ada yang sudah membuka Google Classroom? Sudah ya. Pelajaran apa hari ini? PPKN. Oke, PPKN ya. PPKN di tema 5 subtema yang pertama. Kalian bisa buka halaman 11.
Ya, Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Yaitu KD 3.1 untuk PPKN tema 5 subtema yang pertama. Yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. KD 4.1 yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru ya, kalian dapat mengetahui bunyi sila keempat Pancasila, lambangnya, kemudian makna simbol dari sila keempat Pancasila, kemudian makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, butir-butir implementasi sila keempat Pancasila, serta nilai-nilai perjuangan dari ada seorang pahlawan ya dari Pangeran Diponegoro. Nanti kita belajar tentang perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Ya, kalian bisa buka halaman 11 sudah? Sudah. Ya, oke. Pak Guru mau tanya nih, kita berbicara tentang Pancasila sila keempat ya. Lambang sila keempat itu apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Ya, kepala banteng ya. Bunyinya apa? Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini sila yang paling panjang ya. Sila Pancasila yang paling panjang itu adalah sila yang keempat. Ya, jadinya kalian harus hafal ya. Jangan sampai kelas 4 kalian tidak hafal sila Pancasila bunyinya yang keempat. Kebalik-balik ya, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan harus hafal ya, harus hafal itu. Karena panjang. Oke, kepala banteng ya, lambangnya itu simbolnya adalah kepala banteng. Kepala banteng itu memiliki arti bahwa banteng itu merupakan hewan yang berjiwa sosial. Ya, jiwa sosialnya tinggi. Kalian tahu hewan banteng? Tahu. Mas Ganes tahu hewan banteng? Apa itu banteng? Ya, yang buat luduk. Yang buat ruduk. Iya. Jantan. Ya, betul. Itu sejenis sapi ya, sapi jantan. Ya, sapi yang terlalu yang gampang emosi. Nah, itu. Jadi kalau kalian gampang emosi disebut dengan banteng ya. Itu. Itu makanya jangan gampang emosi ya. Kalau gampang emosi kalian bisa disebut dengan banteng. Karena banteng jika diberi kain merah ya, seperti yang di negara Spanyol itu ya, diberi dikelebet-kelebetin kain merah itu, nah itu nanti dia akan marah. Nah, seolah-olah itu musuhnya langsung nyeruduk sana. Itu namanya banteng ya. Nah, ternyata banteng itu adalah hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Tuh, dan suka berkumpul, suka kumpul-kumpul. Nah, makanya sila keempat itu dilambangkan dengan banteng atau kepala bantengnya. Ya, karena suka berkumpul. Artinya apa? Kita harus rajin bermusyawarah, suka berkumpul ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya untuk diambil keputusan yang adil. Nah, itu makna dari sila keempat Pancasila banteng ya. Kenapa tokoh-tokoh dalam zaman dahulu itu ya seperti Insinyur Soekarno itu melambangkan banteng di sila keempat karena sila keempat tuh termasuk musyawarah. Banteng itu suka berkumpul, suka jiwa sosialnya tinggi ya, makanya simbolnya adalah banteng. Nah, makna yang terkandung dalam sila keempat itu ada 3 ya, adalah demokrasi. Yang jelas demokrasi. Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, jadi tidak ada golongan tertentu yang menguasai dari pemerintahan. Ya, jadi pemerintahan itu dikuasai oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita kembalikan lagi ke rakyat. Ya, itu. Kemudian permusyawaratan. Permusyawaratan itu mengusahakan putusan secara bulat ya. Jadi dengan kita bermusyawarah maka bisa diambil keputusan yang adil, keputusan yang bulat ya, sehingga tidak ada yang merugikan dari salah satu pihak. Nah, itu artinya permusyawaratan. Hasil mufakat atau hasil dari kesepakatan bersama ya. Jadi tidak ada unsur untuk memenangkan atau untuk kepentingan pribadi, tidak ada. Nah, itu adalah inti dari musyawarah. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.
Setelah keputusan diambil, kita harus langsung mengerjakan atau melaksanakan keputusan tersebut ya. Jangan sampai kita tidak terima. Lah nyong ora terima kalau keputusan kayak. Nah, harusnya sebelum diketok palu, nah itu harus sebelum ketok palu itu boleh berpendapat ya. Jangan sampai menggerutu setelah ketok palu, setelah hasil keputusan musyawarah ya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi tentang sila keempat Pancasila. Intinya adalah itu ya. Ada yang sudah mengerjakan di halaman 11? Belum. Belum. Oke, ya. Coba kita kerjakan yuk halaman 11. Nah, belum ini ya. Ada yang mau membacakan? Rumusnya bunyi sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila. Wah, gampang itu. Bisa tulis sendiri ya. Kerakyatan. Nah, Pak Guru sambil buka ini, buka word-nya. Ya, betul. Dan perwakilan. Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Ya, ntar ya, Pak Guru sambil buka word-nya dulu nih. Ya, oke. Sambil ditulis sendiri bisa kan? Hafal ya. Hafal lah, sudah besar masa nggak hafal? Ya. Belum share screen, Pak Guru. Sudah terlihat share screen Pak Guru? Sudah. Ya, halaman 11, nomor 1. Ini sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Nah, ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Sudah nomor 1? Sudah. Nah, oke. Nomor 2, dilambangkan dengan gambar apa sila keempat? Kepala banteng. Betul, kepala banteng. Nomor 3, apa makna sila keempat dengan simbolnya? Maknanya itu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang pertama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Bentar. Satu lagi. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu ya. Itu nomor 3. Makna dari sila keempat itu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah.
Dah. Ya. Oke. Belum. Ya, yang sudah dilanjut nomor 4, yang sudah ya, yang belum diselesaikan dulu. Nomor 4, jelaskan makna lambang kepala banteng. Ya, banteng merupakan hewan yang memiliki sosial tinggi dan suka berkumpul. Artinya kita harus rajin rajin bermusyawarah. Artinya kita Ada gini habis. rajin bermusyawarah. Banteng itu hewan yang sosialnya tinggi dan suka berkumpul. Artinya kita harus rajin bermusyawarah ya. Salah. Nomor 5 ya Mas Bian, oke. Sudah. Ya. Jelaskan makna demokrasi yang tersirat atau yang tertulis secara tidak langsung ya. Maksudnya itu tersirat itu tertulis tapi tidak langsung. Dalam sila keempat secara sederhana. Demokrasi adalah demokrasi itu melibatkan segenap bangsa Indonesia dalam pemerintahannya. Nah, itu namanya demokrasi ya. Demokrasi itu melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam pemerintahannya ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tadi maknanya itu. Sudah. Nah ya. Aku nomor 5. Ya, nggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan keputusan bulat? Maksudnya keputusan bulat itu keputusan yang diambil dengan kesepakatan bersama. Oke. Ya, yang sudah bisa dibuka halaman 22. Yang sudah. Halaman ya, berapa? Halaman 22. Halaman berapa? 22. Ya, ini tentang penerapan sila keempat. Ya. Tadi di depan sudah disinggung ya, penerapan sila keempat itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama, ya, mufakat itu kesepakatan bersama, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang kelima, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah ya. Seperti tadi di depan Pak Guru sudah bilang bahwa keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah itu harus dilaksanakan dengan baik ya. Apapun misalnya kita tidak seret, tidak sesuai, ya harus dilaksanakan karena itu adalah keputusan bersama.
Ya, itu gunanya musyawarah. Kalau sudah diputuskan keputusannya berarti harus dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh ada penyesalan, tidak boleh ada rasa menggerutu. Nah, itu setelah keputusan diambil itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat, ya. Musyawarah itu jangan dengan marah-marah. Musyawarah tidak boleh dengan gontok-gontokan, ya. Kita harus legowo menerima hasil keputusan, ya. Tidak boleh dengan harus dengan akal yang sehat, tidak boleh marah-marah. Tuh ya. Kemudian keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya keputusan yang sudah ditetapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan bersama, ya, tidak boleh dipertanggungjawabkan secara pribadi atau golongan tertentu saja. Yang jelas harus bisa dipertanggungjawabkan bersama, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti harus jujur, dilaksanakan harus jujur dan juga harus tidak menyalahi dari aturan. Nah, itu implementasi atau penerapan dari sila keempat Pancasila. Sudah ya ini nomor. Aku belum. Oh, ada yang belum. Oke. Itu tadi yang halaman 22. Sekarang kita buka lagi halaman 35. Sudah. Ya. Ada bacaan. Ini bacaannya sebenarnya untuk bahasa Indonesia ya kemarin. Tapi kita coba bacakan ya. Ini ada nilai-nilai perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Nah, ini bagus nih. Coba kita nanti belajar di sana ya. Nah, bacaannya bisa kalian baca sendiri, itu di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kita mengambil nilai-nilai perjuangannya, nilai-nilai perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Ya. Halaman berapa tadi? 35 sudah dibuka? Sudah. Oke ya. Nilai-nilai yang dapat diambil dari perjuangan Diponegoro adalah tokoh yang patut diteladani karena beliau merupakan sosok yang merakyat dan sangat dicintai rakyatnya ya. Kalau kalian baca perjuangannya Pangeran Diponegoro ya, Pangeran Diponegoro itu berjuang melawan penjajah dengan perang namanya Perang Diponegoro atau Perang Jawa ya selama 5 tahun. Selama 5 tahun perang terus ya dari tahun 1825 sampai 1830 ya itu Perang Diponegoro. Akhirnya perang secara garis besar Pak Guru ilustrasikan bahwa Diponegoro itu akhirnya bisa ditangkap dengan siasat licik dari Belanda. Nah, diajak bermusyawarah. Nah, setelah diajak bermusyawarah, akhirnya dengan liciknya Belanda langsung menangkap. Nah, itu ya, dikira Pangeran Diponegoro itu mau bermusyawarah, temenanan, ternyata malah ditangkap Belanda. Nah, itu licik namanya ya. Tidak boleh. Nah, nilai perjuangan atau nilai luhur. Kenapa? Halaman berapa? Halaman 35. Ini udah berarti ya. Oke, Pak Guru stop share. Ya. Halaman berapa? 35. 35 ya. Oke. Nilai yang terkandung dalam kepemimpinan Pangeran Diponegoro itu ada berapa? 7 ya. Mengutamakan ketakwaan ya, selalu mengutamakan terhadap kewajibannya kepada Allah ya, yaitu beribadah kepada Allah. Itu selalu ya. Tercermin dari ketaatan melaksanakan perintah-perintah agama. Ya, melaksanakan perintah agama. Kemudian yang kedua, mengutamakan kemerdekaan. Ya, pengen merdeka sebenarnya Pangeran Diponegoro ya, pengen rakyatnya merdeka, tidak dijajah oleh Belanda. Tercermin dari perbuatannya yang anti penjajah ya. Pangeran Diponegoro itu benci dengan penjajah ya, karena penjajah itu adalah menindas rakyat ya, siapa yang mau ditindas rakyatnya. Tuh. Oke, kemudian yang ketiga, mengutamakan kejujuran. Tercermin dari sifat perjuangan yang anti kebatilan atau kejahatan. Kemudian mengutamakan kemandirian, percaya pada diri sendiri, kemudian mengutamakan kepentingan rakyat,
sikapnya itu kepada rakyat itu sangat baik, ya. Terus kemudian mengutamakan sikap berani dan memiliki pendirian teguh. Nah, serta yang ketujuh, mempunyai semangat yang tinggi untuk membela rakyatnya. Itu adalah contoh-contoh nilai dari kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, kita belajar tentang sila ketiga ini malah ya. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga. Nah, Pangeran Diponegoro itu mencerminkan pengamalan sila ketiga, yaitu bangga dan cinta terhadap tanah airnya. Pangeran Diponegoro itu sangat sayang terhadap tanah air sendiri Indonesia ya. Dia tidak mau rakyatnya dijajah, alamnya diambil secara paksa oleh Belanda. Ya, itu. Kemudian rela berkorban. Nah, ini termasuk dengan pengamalan sila ketiga ya. Pangeran Diponegoro selalu rela berkorban untuk rakyat-rakyatnya. Mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik, serta memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, itu jiwa pahlawan dari Pangeran Diponegoro. Kalian tahu Pangeran Diponegoro tidak? Tidak pernah baca? Belum ya. Oke. Nanti itu di halaman sebelumnya, halaman itu bahasa Indonesia ya, kemarin tuh harusnya. Halaman sebelumnya di halaman 33 itu ada cerita tentang Pangeran Diponegoro, ya, cerita non fiksi. Ya, kemarin. Nah, kita bahasa Indonesia ulang lagi cerita non fiksi, itu cerita yang nyata. Itu ada bacaannya ya tentang Pangeran Diponegoro. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Kita ini bukan pelajaran bahasa, tapi pelajaran PPKN. Ya, kenapa? Itu di mana? Ya, nanti bisa baca sendiri. Oh, Mas Ganes main kahotan baiknya. Nah, oke, itu tadi pengamalan Pancasila sila keempat dan juga sedikit tentang sila ketiga ya, tentang perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Oke. Yuk, sesuai permintaan dari Mas Ganes, yuk kita bermain kahut. Ya, kita bermain kahut. Oke, Pak Guru matikan dulu videonya. Buka kahutnya. Gak ada Pak Guru. Ada. Bentar. Di titik 3 pesan Ya dalam itu kahut.ire. Oh, pesan dalam panggilan apa itu? Oke, Pak Guru akan share screen ya. Enggak jadi. Sabar Pak Guru. Ya. Pak Guru tunggu, tenang aja. Campaignnya berapa Pak Guru? Oh, sudah ya. Bentar, Pak Guru bagikan layar lagi nih dari HP. Campaign. Ya, sebentar. Bersatu dan Bentar ya. Sudah terlihat share screen-nya Pak Guru? Aku nggak tahu. Sudah. Ya, oke, kahut. Ya. Sabar Pak Guru. Ya. Nih, 22. Campaign. Oke, siap. Sebentar. Campaign. Campaignnya Kita Pak Guru. materinya. Ya, materinya bahasa Indonesia ya. Waduh, ini udah keluar malah. Pak Guru pengen lihat ini bahasa Indonesia udah dipelajari belum? 155-736. Satu 155-736. Oke, sip. Ya, Mas Dimas, yuk ikut Mas. Ada 5 ini ya, Mbak Vina juga ikut ya Mbak? Iya. Mas,
Ya, Mas Ganes, Mbak Ara, Mas Dimas, Mbak Vina, Mas Bian. Gambar apa ini Mas Ganes nih? Gambar badut ya? Gambar badut. Apa gambar ayam itu? Badut. Badut. Ya, Mas Bian, gambar emoticon apa itu? Emoticon senyum ya? Senyum nggak ada mulutnya. Oh, nggak ada mulutnya, ya. Mas Dimas, Mbak Ara, Mbak Vina, yuk ditunggu. Kalau Arya tuh apa? Sebenarnya orang pada inisial ya, inisial G, inisial B. Nah itu, wah Mas Dimas semangat tuh. Gambarnya tangan berotot. Dia lagi semangat. Mbak Ara gambarnya medali juara 1. Wah mantap nih. Ayo Mbak Vina. Kurang satu lagi. Mbak Ara gambarnya medali juara 1. Mas Dimas semangat. Nah hari ini semangat, penuh semangat. Memamerkan otot tangannya. Wah. Tapi Ayo Mbak Vina mau ikut nggak? bentar. Oke ya ditunggu ya. Oke Mbak F. Oh F kucing. Oh ada yang keluar nih siapa? Oh ya udah masuk ya. Mbak Vina, Mbak Ara, Mas Dimas, Mas Bian, Mas Ganes. Oke sudah siap semuanya? Sudah. Yuk mulai. Bahasa Indonesia. Lab yang pertama. Coba masih ingat enggak? Ya, non fiksi kreatif ya. Betul. Non fiksi ada dua ya. Ada non fiksi kreatif dan non fiksi murni. Non fiksi murni itu contohnya adalah skripsi. Nah, untuk S1, untuk S2 itu tesis. Untuk S3 itu disertasi ya. Tuh. Kalau non fiksi kreatif itu berupa informasi atau teks yang nyata tapi diimajinasikan lagi sama pengarangnya. Tuh ya, sekilas. Ya, Mas Bian, Mbak Vina, Mas Dimas. Ya, Mas Ganes sama Mbak Ara masih bawah podium. Oke, apa? Yuk kejar. Lab yang kedua. Dan Si kelingan apa ora? Yo. Wih, betul ya. Eksposisi, betul. Yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian pada pembaca itu eksposisi. Teksnya ada dua ya kemarin ya, ada eksposisi, ada argumentasi. Oh, apakah pemimpinnya? Iya, Mas Dimas naik, Mas Ganes naik, Mbak Vina turun. Oke, Mbak Ara juga masih di bawah ya. Ayo kejar lagi. Lab yang ketiga. Nah, tadi nih Pak Guru nih. nggak tahu, bodoh mat. Oh, barusan Pak Guru tadi bilang kok di pertanyaan nomor 1. Lupa. Ya, lupa. Ya, ada yang betul tuh ya. Non fiksi murni dan non fiksi kreatif. Nah, tadi di depan ya. Yes, tadi siapa tuh? Iya, Mas Dimas naik, Mas Ganes naik, Mas Bian salah ya tadi ya. Ya, Mbak Ara naik, betul tadi ya.
Oke, lanjut. Lab yang keempat. Wah, udah mulai rame nih selip-selipan. Yang tadi itu. Mana jawabannya? Wah, sudah ada yang benar. Non fiksi murni. Ya, jawabannya non fiksi murni. Teks yang berkembang. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Pengembangan berdasarkan dari data yang ada. Oh iya, tetap berarti ini. Ya, oke. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Ya, nomor 5. Lab yang kelima. Nah, tadi Pak udah jelaskan nih. Yang S3 apa? Untuk S3. Visi ulang. Please, benar. Tot. Betul, ada satu yang benar nih, disertasi. S3 itu disertasi, S2 itu tesis, S1 itu skripsi. Ya, siapa yang benar? Wih, Mbak Vina benar nih. Ya, yang lainnya keliru semua. Oke, nggak apa-apa. Buat pelajaran aja ya. S3 itu disertasi. Lab yang keenam. Tadi Pak Guru tuh udah sebutkan. Yang S2 namanya apa? Oh lah, benar. Oi. Nyalip Ganes bisa lah. Nyalip Ganes ya. Nah, tesis. Ya, tesis yang di akhir S2 itu adalah tesis ya. Tadi S3 itu disertasi, S2 tesis, S1 skripsi. Siapa yang benar? Ya, Mas Ganes betul, Mbak Vina juga betul. Oke, lanjut lab yang ketujuh. Nah, tadi itu dijelaskan. Alaiku kacu. Ya, betul ya, skripsi. S1 itu skripsi, S2 itu tesis, S3 disertasi. Loh. Ya. Apakah yang betul? Ya, Mas Ganes langsung memimpin. Ya, Mas kedua, Mbak Vina ketiga. Lanjut lab ke-8, bentar lagi akhir ya. Nah, ini kasih tahu. Tadi kebalikannya yang tadi. Ngapung di air. Ngapung di air. Ngapung di air. Ngapung di air. Argumentasi, ya betul ya. Tadi kebalikannya dari eksposisi. Untuk meyakinkan atau membujuk argumentasi. Ya. Siapakah? Iya, Mas Ganes dan Mas Dimas. Mas Bian, waduh, masih di bawah ini Mas. Yo, selip Mas Ganes. Lab 9. Yang tadi keluar lagi ya. Yang tadi keluar lagi nih. Betul. Karangan non fiksi ya. Karangan yang dibuat berdasarkan hal-hal yang benar-benar terjadi. Oke, siapa ini? Ya, Mas Bian naik langsung. Ya, menggeser Mbak Vina. Oke. Lab terakhir. Bodoh mat. Ayo. Alas gaming. Ya, betul ya. Teks non fiksi murni selain tadi tesis, skripsi, disertasi, ada future ya. Future, terus ada makalah,
ada laporan. Nah, itu ya, teks non fiksi murni. Oke, future ya, teman-teman, future ini. Siapakah yang masuk ke podium ketiga? Selamat kepada Mas Bian. Podium ketiga, podium kedua, Mas Dimas. Iya, sudah ketahuan ya. Podium satunya Mas Ganes dengan lambang badutnya. Ya, selamat Mbak Vina, runner up keempat. Kelima Mbak Ara. Oke, sip. Selamat buat Mas Ganes, juara 1, juara 2-nya Mas Dimas, juara 3-nya Mas. Ya, oke, yang lain nanti bisa belajar lagi supaya bisa menyelip dari yang tadi yang juara ya. Oke, bagi yang juara ya jangan berbesar hati. Ya, jangan sombong. Tidak boleh sombong ya. Tetap terus berusaha supaya bisa mempertahankan dari prestasinya ya. Oke, sekarang kita melakukan refleksi dulu. Tadi kalian belajar apa dengan Pak Guru? Kepala banteng. Sila keempat. Kepala banteng. Ya. Terus? Pangeran Diponegoro. Tentang Pangeran Diponegoro ya. Nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro. Betul? Terus apa lagi? Implementasi tentang ini ya, sila keempat Pancasila ya. Oke, ya tadi itu kita sila ketiga. Betul, dan juga pengamalan sila yang ketiga juga tadi sedikit ya. Oke. Apa gue? Ya, tadi kita belajar PPKN tema 5 subtema yang pertama ya. Tentang nilai-nilai dari perjuangan dari rakyat Pangeran Diponegoro, tentang implementasi sila keempat, makna dari simbol kepala banteng ya, dan juga pengalaman sila yang ketiga. Oke, tentang cinta tanah air tadi ya, dari yang diungkapkan oleh Pangeran Diponegoro tadi ya, tentang cinta tanah air. Oke, itu ya pelajaran PPKN tema 5 subtema yang pertama. Alhamdulillah saya sudah selesai. Nanti jangan lupa Google Classroom-nya dibuka ya, isi kehadiran dan juga isi kerjakan penilaian harian PPKN tema 5 subtema yang pertama. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda pasti nanti pekerjaan jadi tambah banyak. Ya, oke. Tuh sudah banyak yang antri mengacungkan diri itu. Oke, kita akhiri ya pelajaran kali ini dengan berdoa. Yang mau mimpin berdoa, Mas apa tadi itu angkat pertama dulu ya. Oh iya, Mas Bian, dari tadi angkat pertama dulu. Mas Dimas nyalanya besok ya. Yuk, Mas Bian. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi usri illa alladziina amanu wa amilus sholihati Ya, alhamdulillah ya kita sudah belajar PPKN tema 5 tema yang pertama. Jangan lupa habis ini lihat buku classroom-nya, isi kehadiran, jangan lupa kerjakan penilaian harian PPKN yang sudah keluar nih Pak Guru set jam 7 ya, insya Allah sudah keluar ya, kalian kerjakan, jangan tunda. Setelah itu kalian boleh bermain dulu, setelah itu belajar lagi ya untuk mempersiapkan diri tanggal 29 November penilaian akhir semester 1 untuk bekal kalian nanti penilaian untuk kenaikan atau tidak ya. Itu sebagai dasar kalian menentukan kenaikan atau tidak. Oke, terima kasih sudah belajar bersama guru. Sampai ketemu hari Senin. Selamat berlibur ya, bermalam minggu ya. Jaga kesehatan selalu supaya kita tetap bisa segera melaksanakan tatap muka ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, dadah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.
Tidak ada nobar. SG ungu.